Halo semuanya, langsung aja ya. Hari ini kita bakal ngebedah salah satu pertanyaan yang paling bikin pusing para pembeli properti dan pejuang cicilan di tahun 2026 ini. Bunga KPR fixed lawan floating, mana sih yang sebenarnya lebih untung waktu bi rate lagi naik tajam? Lanskap properti dan perbankan sekarang tuh penuh banget jebakan, dan hari ini kita bakal bongkar semuanya berdasarkan data dan riset terbaru. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling sering bikin kaget. Pernah nggak sih cicilan KPR Anda tiba-tiba melonjak jutaan rupiah tanpa aba-aba, padahal awalnya aman-aman aja? Wah, rasanya pasti deg-degan banget kan? Terus Anda mungkin mikir, aduh, apa aku yang salah ngatur budget ya bulanan ini? Tapi percaya deh, ini bukan salah kemampuan budgeting Anda. Sama sekali bukan. Sebenarnya, apa yang Anda alami itu fenomena perbankan sistemik. Di dunia akademis, ini disebut payment shock alias kejutan pembayaran. Jadi, masa bulan madu dari promo bunga fix Anda udah habis dan sistem bank otomatis menyesuaikan sisa utang Anda ke bunga floating yang, ya, jauh lebih tinggi. Bikin dompet lumayan nangis kan? Ini emang udah didesain sama industri perbankan buat menguji ketahanan finansial kita. Nah, masuk ke bagian pertama nih. Kita bakal cari tahu, siapa sih dalang makroekonomi di balik semua ini? Untuk paham kenapa bank lakuin hal itu, kita harus lihat siapa yang pegang kendalinya. Coba perhatiin angka yang kelihatannya simple ini. 4,75%. Ini adalah tingkat suku bunga acuan atau BI rate yang ditahan cukup tinggi pada April 2026. Kenapa Bank Indonesia nahan di level ini sampai 7 bulan berturut-turut? Alasannya lumayan berat, mulai dari ketegangan geopolitik global sampai rupiah yang sempat melemah ke angka lebih dari 17.000 per dolar AS. Demi ngelindungin ekonomi, Bank Sentral terpaksa ngejaga biaya dana tetap tinggi, dan imbasnya langsung kerasa ke pasar kredit perumahan kita. Dan ini nih yang sering kerasa nggak adil. Istilahnya transmisi asimetris. Gampangnya gini, kalau BI rate naik, bank bakal cepet-cepet banget naikin bunga KPR floating Anda demi ngamanin untung mereka. Tapi giliran BI nurunin suku bunga, wah, bank tiba-tiba jadi lambat banget nuruninnya. Jadi kalau Anda mikir cicilan bakal langsung turun bulan depan gara-gara baca berita BI pangkas suku bunga, wah hati-hati, itu ilusi yang bahaya banget buat arus kas rumah tangga Anda. Oke, lanjut ke bagian kedua, kita lihat pertarungan antara bunga fixed dan floating. Setelah tahu realitas makronya gimana, sekarang coba kita bandingin dua instrumen utamanya. Poin krusialnya ada di siapa yang nanggung resiko. Di satu sisi, ada bunga fix. Enaknya ini ngasih kepastian absolut. Bank yang nanggung semua resiko pasar, jadi Anda bisa tidur nyenyak karena tahu pasti cicilan bulan ini berapa. Tapi ya gitu, ini cuma harga promo yang umurnya pendek. Di sisi lain, ada floating rate. Dinamis banget sih, tapi bank mindahin seluruh resiko ke pundak Anda. Kalau pasar lagi kacau, ya Anda yang harus siap nanggung beban harganya. Bayangin deh, pakai simulasi KPR 1 M miliar rupiah selama 20 tahun ini. 3 tahun pertama, karena promo fix 6%, cicilan Anda asyik banget nih di 7,16 juta rupiah per bulan. Tapi coba lirik kemungkinan selanjutnya. Pas masuk tahun keempat, jebret, palu floating diketuk di 11%. Cicilan tiba-tiba melompat jadi 9,92 juta rupiah. Itu artinya uang tunai Anda kesedot lebih dari 2,7 juta rupiah setiap bulan. Lebih parah lagi kalau inflasi lagi gila dan bunga nyentuh 13%. Anda bisa-bisa dipaksa bayar sampai 11 juta rupiah per bulan. Ngeri kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Ini tentang apa yang saya sebut sebagai ilusi kota megapolitan. Angka yang bikin ngeri tadi itu agak bertolak belakang sama baliho-baliho yang sering kita lihat di jalan, apalagi di kawasan kayak BSD City atau Gading Serpong. Di tahun 2026 ini, bank sama developer raksasa tuh lagi perang promo yang bener-bener gila-gilaan. BCA berani kasih 1,69% fix buat 1 tahun. Permata kolaborasi sama Sinarmas kasih bunga 0% buat klaster prioritas. Terus ada OCBC di 2,2% dan BRI di 1,75%. Gila kan? Sebenarnya ini tuh distorsi pasar buatan. Mereka rela nakan untung demi ngunci volume penjualan di tengah ekonomi yang lagi lesu. Tapi tunggu dulu, hati-hati. Ini semacam ilusi optik. Emang sih di awal Anda dapat yang namanya manfaat front loading. Arus kas jadi lega banget buat beli perabot atau renovasi. Tapi perhatikan sisi lainnya. Di balik promo itu ngumpet yang namanya catapult effect atau efek lenting tertunda. Promo termurah V1,69% tadi itu ibarat bom waktu finansial loh. Begitu bunganya lompat ke angka normal belasan persen, keuangan keluarga bisa langsung goyah kalau nggak bener-bener disiapin dari awal. Jadi pertanyaannya sekarang di bagian keempat, strategi mana yang sebenarnya lebih menguntungkan? Untuk ngejawab itu, kita pakai simulasi rumah 900 juta rupiah dengan tenor 20 tahun. Coba lihat perbandingan ini.
Percaya nggak percaya, kalau Anda ambil sistem full floating dari awal dengan rata-rata bunga 9%, secara hitung-hitungan matematika itu jatuhnya lebih murah. Totalnya sekitar 1,55 miliar rupiah, alias hemat 43 jutaan dibanding model kombinasi fix ke floating. Tapi bentar dulu, model kombinasi itu sebetulnya juara banget buat pekerja profesional karena ngasih nafas likuiditas di 3 tahun pertama yang biasanya banyak pengeluaran. Kalau opsi full floating itu cocoknya buat pengusaha yang uang cashnya banyak, yang kebal sama fluktuasi, dan malas kena penalti kalau mau lunasin cepet. Oke, kita sampai di bagian kelima. Ini penting banget, panduan bertahan hidup atau survival guide Anda. Nah, kalau masa fix Anda mau habis dan surat cinta dari bank udah datang ngabarin cicilan naik, jangan langsung pasrah gitu aja. Senjata pamungkas Anda adalah take over. Percaya deh, bank lain tuh lagi lapar-laparnya nyari nasabah KPR yang lancar kayak Anda. Coba cek promo dari berbagai bank ini. Mandiri sama BNI sampai berani ngunci cicilan Anda di angka fixed selama 10 tahun. Ini kayak ngeriset masa bulan madu Anda dari awal. Tapi ingat, hitung juga biaya silumannya. Pindah bank berarti ada penalti dari bank lama yang bisa sampai 5-7%. Belum lagi biaya provisi dan appraisal bank baru. Pastikan penghematannya emang lebih gede dari biaya-biaya ini ya. Kalau pindah bank aja kurang nendang, ada 3 rute pelarian yang bisa Anda lakuin lewat refinancing. Pertama, rate and term. Ini simple. Nuker bunga lama yang nyekik pakai bunga promo baru. Kedua, ini yang asik, namanya cash out. Kalau nilai rumah Anda naik drastis 5 tahun terakhir, Anda bisa narik selisih keuntungannya dalam bentuk uang tunai buat modal usaha. Nah, yang ketiga, cash in. Ini kebalikannya. Anda masukin dana segar ke KPR buat neken bank ngasih bunga yang jauh lebih murah. Taktik ini emang mantap buat Anda yang pengen proaktif bermanuver. Dari semua taktik agresif tadi, ada satu pertahanan pasif yang wajib banget Anda punya. Sinking fund. Ingat, ini beda sama tabungan biasa ya. Ini adalah dana darurat khusus yang isinya setara 3-6 bulan cicilan pas udah kena floating. Di zaman dimana BI rate suka tinggi dan inflasi susah turun, sinking fund ini bakal jadi penyambung nyawa. Pas Anda lagi pusing nego sama bank atau nunggu proses take over yang lama, Anda nggak bakal keteteran atau sampai gagal bayar. Jadi kesimpulannya, punya rumah itu bukan cuma soal tanda tangan di awal aja, tapi gimana kita pintar-pintar adaptasi sama kondisi ekonomi jangka panjang. Pertanyaannya sekarang bukan sekedar milih fix atau floating, tapi apakah Anda cukup lincah ngatur keuangan buat ngakalin mesin perbankan ini? Biar aset tetap aman dari inflasi, Anda harus rajin pantau pasar, manfaatin promo dan berani ambil manuver. Saran saya nih, abis ini coba deh buka laci, cek dokumen KPR Anda, dan lihat kapan bom waktu floating itu bakal meledak. Pengetahuan adalah tameng terbaik Anda. Oke, makasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.